Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, yang terhormat Dekan Visip Universitas Jenderal Sudirman, Ibu Dr. Wahyuningrat MSI. Yang terhormat Ketua Jurusan Administrasi Publik, Bapak Dr. Tobirin MSI. Yang kami hormati para narasumber Profesor Dr. Dwianto India Hono MSI dan Ibu Adinda Tengriangke Mukhtar, Direktur Eksekutif The Indonesia Institute Center for Public Policy Research, serta seluruh peserta diskusi yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini dalam acara diskusi dan publikasi riset dengan tema evaluasi peraturan bersama Menteri Pembangunan Rumah Ibadah dan Kebijakan seputar pembangunan rumah ibadah di Indonesia. Untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bagi peserta yang bergabung melalui Zoom meeting, kami mohon untuk menaktifkan mikrofon selama lagu berlangsung. Bagus sekali. Baik, terima kasih. Selanjutnya, marilah kita berdoa untuk kelancaran acara pada pagi hari ini. Kami persilakan Bapak, Ibu, dan seluruh peserta berdoa agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik. Baik, berdoa selesai. Terima kasih para hadirin yang telah hadir. Acara akan kita lanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dekan Visip Universitas Jenderal Sudirman, Ibu Dr. Wahyu Ningrat MSI. Kepada Ibu Wahyu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia, salam integritas, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada hari ini. Yang pertama Ibu Adinda Teriangke Mukhtar, PhD dari Indonesian Institute
kemudian Profesor Dwianto Indiahono dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Yang kami hormati para ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, dan tentunya semua peserta diskusi pada pagi hari ini yang saya banggakan, yang saya hormati. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya, karena hidayahnya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat semangat, dan tentunya nikmat-nikmat lainnya yang kadangkala kita sulit dan tidak pernah menyadari. Sulit menghitungnya dan tidak kita sadari. Baik Bapak Ibu semuanya, para narasumber dan juga peserta yang berbahagia. Yang pertama tentunya kami atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Teriangke Adinda, Teriangke Muchtar, yang pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik meskipun kita hanya melalui media Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi efektivitas diskusi kita pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih Mas Profesor Dwianto Indiahono yang juga siap untuk berbagi pada hari ini. Juga Ibu Adinda tentunya sudah banyak yang disiapkan terkait dengan apa yang akan dibagi dengan kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan juga terima kasih kepada tim pelaksana ini yang cantik-cantik ini, dosen-dosen muda dari administrasi publik dan juga peserta semuanya yang cukup banyak saya lihat. Ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Yang pasti kegiatan ini sangat bermanfaat ya, dan terima kasih kepada jurusan administrasi publik yang sudah menginisiasi. Secara individual saya yakin ini akan banyak mengasah kecerdasan kita, skill kita, terutama terkait bagaimana kita bisa sensitif gitu ya menangkap fenomena-fenomena yang saat ini semakin sulit kita identifikasi. Boleh di situ ada judul rumah ibadah, mungkin fenomenanya itu, tetapi sesungguhnya di balik fenomena itu kompleksitasnya luar biasa ya, tidak sekedar nanti kita bicara kebijakan rumah ibadah, tetapi di balik rumah ibadah itu tentunya kita akan menemukan segudang fenomena, misalnya terkait dengan multikultural, mungkin terkait dengan hubungan sosial, mungkin terkait dengan toleransi dan sebagainya. Saya yakin banyak hal yang bisa dikaji dalam satu tema ini. Jadi secara individual tentunya ini sangat-sangat bermanfaat untuk membangun sensitivitas kita. Juga akan meningkatkan kecerdasan kita di dalam memilih teori. Ya, teori yang saat ini tampaknya hampir semuanya sudah banyak teori yang sulit kita gunakan untuk menjelaskan fenomena yang saat ini memang banyak perubahan ya. Karena era sekarang yang sulit kita prediksi, yang tidak pasti, kemudian juga kadang ambigu, kadang sangat kompleks, itu membuat kita memilih teori menjadi susah gitu ya. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini tentunya nanti kita berharap semakin pintar memilih teori dan tentunya harapan kita bagaimana teori ini terus kita kembangkan karena tugas akademik kita adalah kurang lebihnya seperti itu. Yang lainnya secara individual saya kira nanti juga akan menambah kecerdasan teman-teman di dalam memilih metode penelitian yang tepat gitu ya. Karena permasalahan-permasalahan yang terus berubah tadi tentunya kita juga harus memilih peralatan atau alat yang tepat untuk menganalisis fenomena tadi. Jangan sampai kita salah di dalam memilih metode hanya karena kita sembrono gitu. Tapi kita harus memilih benar-benar gitu ya, sesuai dengan fenomena yang akan kita bedah itu seperti apa, sehingga hasil analisisnya nanti akan jauh lebih tepat, presisinya akan lebih baik. Mungkin secara individual seperti itu manfaatnya. Nah, sekarang bagaimana dari sisi lembaga? Sangat besar manfaatnya. Yang pasti kegiatan ini adalah bagian dari
tugas kita Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu salah satunya adalah penelitian, di mana penelitian ini ya tidak ada artinya apa-apa kalau tidak ditindaklanjuti dengan publikasi. Dan publikasi ini juga tidak bermanfaat nanti kalau tidak ada yang merekognisi, tidak ada yang menyitasi. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita mempublikasikan tulisan-tulisan yang memang sangat banyak dibutuhkan orang gitu. Bagaimana kita menyajikan, bagaimana kita mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian kita ini nanti akan sangat menentukan sejauh mana kita akan direkognisi oleh banyak orang. Dan itu yang kita harapkan. Pasti ini sangat berkaitan dengan kontrak kinerja fakultas. Tentunya kalau saya pasti ke sana gitu. Yang pasti kita kegiatan ini membutuhkan apa namanya? Kontrak kinerja kami membutuhkan publikasi yang semakin banyak tentunya, kemudian juga membutuhkan rekognisi dari masyarakat terkait dengan publikasi kita, dan itu masuk di dalam kontrak kinerja. Oleh karena itu, sudah jelas Bapak Ibu, Ibu narasumber juga Mas Provono juga sebagai narasumber dan teman-teman semua peserta diskusi pada kali ini manfaatnya sudah jelas baik dari sisi individu maupun dari sisi kelembagaan besar manfaatnya. Oleh karena itu, saya berharap sebagai pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kegiatan semacam ini ditradisikan di antara kita. Dulu sudah, saya kira administrasi publik sudah pernah melakukan ini dan dulu dilaksanakan secara luring, dan mudah-mudahan ke depan juga dilaksanakan secara luring. Saya kira akan lebih lebih semangat nanti kita di dalam melaksanakannya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Adinda yang sudah bersedia menjadi narasumber Provono, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan diskusi dan publikasi riset pada hari ini tentang penelitian tentang evaluasi PBM, pembangunan rumah ibadah dan kebijakan seputar pembangunan rumah ibadah di Indonesia, saya nyatakan dibuka. Dan semoga berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan atas sambutannya. Izin sebelum Ibu Dekan baik, melanjutkan kembali. Perkenan untuk seluruh peserta untuk sehingga Pak Tobirin mungkin bisa dibantu unmute. Mas Andi Jatmiko di unmute, Mas. Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan pengantar diskusi dan publikasi riset yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Administrasi Publik, Bapak Dr. Tobirin, MSI. Kepada Bapak Tobirin kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Adinda selaku Direktur Eksekutif Indonesian Institute, yang kami hormati Profesor Dwianto Indiono selaku pembicara, dan terima kasih tadi Bu Dekan sudah membuka acara dan kegiatan ini dengan baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Indonesian Institute yang telah berkolaborasi dengan kita dalam rangka kegiatan implementasi atau riset bersama yang
di dalamnya ada publikasi. Sebelumnya kerjasama ini dimulai dari kita sebagai narasumber penelitian dari Indonesian Institute tentang pendirian rumah ibadah, di mana kebijakan ini merupakan salah satu yang menjadi problem policy dan saat ini juga menjadi sesuatu yang sangat riskan untuk kita diskusikan, terutama dengan peraturan menteri baru yang tidak mengizinkan untuk mendirikan rumah ibadah tanpa ada persetujuan dari forum umat beragama. Ini adalah menjadi challenge dan tantangan kita bersama. Yang kedua, diskusi ini setidaknya membuka wawasan bagi kita, terutama tentang policy yang tentunya menarik bagi kita untuk didiskusikan, karena masalah pendirian rumah ibadah adalah masalah klasik, tetapi kemudian penyelesaiannya membutuhkan banyak hal, banyak faktor, dan tentunya kita berharap melalui diskusi ini kita bisa memberikan atau ada wawasan tersendiri untuk memahami pendirian rumah ibadah. Yang terakhir, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Indonesian Institute atas keberlanjutan dari kerjasama kita, terutama berkaitan dengan tidak hanya publikasi riset nanti ke depannya, mungkin bisa digagas adanya dosen tamu, dosen praktisi, dan kita berharap bahwa dosen praktisi yang paham tentang implementasi kebijakan di lapangan bisa menjadi satu knowledge atau pengetahuan yang baik untuk mahasiswa kita. Saya kira itu. Selamat berdiskusi pada rekan-rekan semua. Ini ada mahasiswa Sistem Administrasi Publik, mata kuliah Sistem Administrasi Publik, dan yang kedua adalah Advokasi dan Komunikasi Kebijakan. Saya kira itu pengantar dari diskusi kita. Mohon kiranya nanti Prof. Duyanto Indiahono dan Mbak Adinda untuk menyampaikan materi, ada problem apa dan bagaimana cara pandang beliau. Saya kira itu saja. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Tobirin atas paparannya. Sebelum kami beralih ke diskusi, kami mengundang seluruh peserta diskusi untuk berfoto bersama melalui Zoom meeting. Mungkin Bapak Ibu semua berkenan untuk menyalakan kameranya. Kami izin untuk men-screenshot, teman-teman semua bisa bergabung. Ya. Terima kasih. Ini kami mulai ambilkan fotonya. Slide pertama. 3, 2, 1. Selanjutnya. 3, 2, 1. Baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Selanjutnya. Sebelum menuju ke diskusi, berlayar ke pulau penuh makna, menyusun rencana di tengah lautan. Kini kita lanjutkan acara, diskusi, dan paparan penuh perhatian. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Titi untuk memandu jalannya diskusi ini. Kami persilahkan kepada Ibu Titi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC kita, Ibu Rizky Amalia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul semua pada acara webinar diskusi dan publikasi riset dengan tema penelitian tentang evaluasi PBM atau Peraturan Bersama Menteri Pembangunan Rumah Ibadah dan Kebijakan seputar pembangunan rumah ibadah di Indonesia. Pertama-tama yang kami hormati Dekan Visip Unsur, Ibu Dr. Wahyuningrat MSI, yang kami hormati Ketua Jurusan Administrasi Publik, Bapak Dr. Tobirin MSI, yang kami hormati Korprodi Jurusan Administrasi Publik sekaligus narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak Prof. Dr. Duyanto Indiahono MSI, lalu yang kami hormati Ibu Adinda Tentriangka Mukhtar PhD, serta seluruh peserta diskusi dan publikasi riset yang berbahagia. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Titi Rahmawati, moderator yang akan
memandu webinar diskusi dan publikasi riset kali ini. Baik, sebelum memasuki acara, perkenankan saya membacakan ringkasan CV para narasumber. Ibu Adinda Tenriangka Muchtar adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Research. Ibu Adinda juga adalah analis politik dan kebijakan publik, demokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik. Lalu fokus kebijakan beliau adalah tata pemerintahan atau good governance, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional. Ibu Adinda menyelesaikan studi PhD-nya di Victoria University of Wellington, Selandia Baru pada tahun 2017 dengan beasiswa New Zealand Aid. Sebelumnya, beliau mendapatkan Master of International Studies dari The University of Sydney di tahun 2003 dengan beasiswa dari Australian Development Scholarship, AUSAID, dan gelar sarjana sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI tahun 2001. Ibu Adinda adalah the first Indonesian Sumitra Fellow tahun 2007 dengan topik kajian tentang peran NGO Amerika dalam mendorong demokratisasi dan reformasi tata pemerintah di Indonesia. Lalu selanjutnya, perkenankan saya membacakan ringkasan CV dari narasumber kedua kita, Bapak Prof. Dr. Duyanto Indiono, MSI. Beliau adalah profesor pada bidang ilmu kebijakan publik pada jurusan ilmu administrasi publik FISIP Unsur. Beliau menamatkan S1 pada program studi administrasi negara FISIP Unsur, S2 Magister Administrasi Publik, dan S3 Manajemen serta Kebijakan Publik FISIPOL UGM. Beliau pernah menjadi Kepala Laboratorium Komputer FISIP Unsur dari 2019 hingga 2021, Kepala Laboratorium Manajemen dan Kebijakan Pembangunan FISIP Unsur hingga 2014, pendiri dan pegiat Policy and Democratization Studies Institute, dan Indonesian for Bureaucratic Reform in Brief. Saat ini beliau menjadi koordinator program studi administrasi publik FISIP Unsur sejak 2021 dan meminati kajian birokrasi dan kebijakan publik. Quote dari Bapak Prof kita ini, tak mengapa jatuh 100 kali, asalkan punya 101 semangat dan cara untuk bangkit kembali. Baik, Bapak Ibu memasuki penjelasan mekanisme webinar kali ini. Setelah pemaparan pemateri 1 selesai dan akan dilanjutkan pemateri kedua kita, sehingga materi akan disampaikan secara paralel. Sesi selanjutnya adalah diskusi yang akan kami buka dalam 2 termin. 1 termin akan terdiri dari 3 penanya. Maka kepada seluruh peserta yang hendak bertanya, silahkan angkat tangan atau tuliskan pertanyaan pada kolom chat. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan dan adik-adik semua, sebelum kita memulai pemaparan materi, izinkan saya berpantun untuk webinar pagi hari ini. Nanti teman-teman mungkin bisa bilang cakep. Baik, petiklah mangga dengan galah. Cakep. Jatuh 2 menjadi terpecah. Cakep. Izinkan saya ucapkan bismillah. Cakep. Semoga acara berlangsung dengan lancar. Cakep. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Adinda Tenriangka Muchtar, PhD, untuk menyajikan materinya. Monggo, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nusantara. Salam anti kekerasan, salam anti diskriminasi. Atas nama The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada program studi administrasi publik Unsur. Terima kasih banyak, tadi Bu Dekan juga sudah membuka. Terima kasih banyak Mas Tobirin yang juga adalah salah satu narsum dari riset yang kami lakukan ini. Juga Prof. Dianto Indiahono. Terima kasih, ini akan seru nih karena akan mendengarkan juga soal gimana sih dinamika birokrasi dan kebijakan publik di Indonesia dan khususnya dalam topik ini. Terima kasih juga Mbak Titi yang akan menjadi moderator dalam diskusi kali ini. Saya sama peneliti di sini ada alumni Unsud yang juga manajer riset dan program TII Arfianto Purbolaksono. Lalu ada peneliti bidang hukum Christina Clarissa Intania dan juga Velia Primaresti peneliti bidang politik. Di sini juga ada tim IT kami, ada Mas Usman.
Terima kasih banyak juga pada teman-teman yang ada di sini. Tadi dikatakan dari Prodi Administrasi Publik dan juga dari Advokasi Komunikasi Kebijakan. Dua bidang yang kami pikir juga sangat relevan untuk membahas topik ini, sehingga menurut kami forum ini bukan hanya satu arah soal diseminasi hasil penelitian, tapi juga co-creating gitu di antara pihak-pihak yang ada di sini, baik dari UNSUD maupun The Indonesian Institute, untuk saling berdiskusi dan bagaimana nantinya hasil diskusi ini bisa kita teruskan apapun afiliasi kita. Apakah kita sebagai individu, sebagai bagian dari kelompok, dan sebagainya. Karena itu pula harapan kami sebenarnya uh, untuk mendiseminasi hasil penelitian ini. Sebelumnya saya informasikan dulu paparan saya, nanti selain dari slide singkat akan ada pemutaran video dan nanti saya akan tutup lagi. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa sih PI melakukan penelitian ini? Jadi latar belakangnya adalah kita tahu bahwa hingga saat ini kasus terkait izin pendirian rumah ibadat itu masih sangat kompleks dan masih terjadi. Kami melakukan penelitian kualitatif ini dari November tahun lalu hingga bulan Februari tahun ini dan masih mencatat beberapa kasus terjadi. Dan berdasarkan catatan dari gugus tugas kebebasan beragama dan berkeyakinan, bahkan dari bulan Maret tahun ini hingga bulan Agustus sudah 21 kasus terjadi, dan bahkan jelang kedatangan Paus nanti di tanggal 5 September sudah terjadi 10 kasus lagi berdasarkan update data dari teman-teman Serikat Jurnalis untuk Keberagaman. Di Indonesian Institute sendiri juga baru bergabung tepatnya tahun ini saat kami juga melakukan riset yang juga mengambil data-data dari teman-teman gugus tugas termasuk dari Setara dan Sejuk misalnya sebagai bagian dari narasumber penelitian kami untuk ikut bersama-sama bisa berkontribusi untuk mendorong kebijakan publik yang inklusif dan tidak diskriminatif. Permasalahannya adalah kasus ini tidak terjadi tanpa korban, pasti ada korban gitu ya, bahkan korban jiwa, ada konflik sosial, dan benar seperti yang dikatakan Bu Dekan tadi, hal ini sangat kompleks. Di permukaan terkesan memang seolah-olah ini isu agama, padahal enggak juga gitu. Ada isu kepentingan elektoral misalnya. Ketika ada izin pendirian rumah ibadat yang ditahan atau bahkan dibatalkan ketika ada kepentingan-kepentingan politik yang berkelindan di dalamnya. Atau ada kelompok intoleran yang cenderung melakukan yang sifatnya persekusi gitu terhadap orang lain yang dianggap mayoritas atau dianggap berseberangan. Bukan hanya itu, kalau teman-teman lihat di sini kasus-kasusnya itu bukan hanya ke penganut agama yang dianggap minoritas, tapi juga yang mayoritas. Dengan kata lain, ini adalah isu bersama dan perlu didekati secara komprehensif. Dalam studi ini, kami mengumpulkan data lewat beberapa cara, yaitu lewat studi dokumen dan lewat wawancara dengan para narasumber terkait. Benar isu ini sangat kompleks sehingga makanya yang kami wawancara bukan hanya dari pembuat kebijakannya, baik Kementerian Agama maupun dalam negeri, tapi juga misalnya aktivis yang concern dengan isu HAM dan keberagaman, akademisi, termasuk tadi yang disebutkan ada Mas Todirin di dalamnya, lalu juga dari perwakilan pemuka-pemuka agama dan juga dari FKUB. Nah, dalam penelitian ini kami punya 3 pertanyaan sebenarnya secara umum adalah bagaimana implementasi peraturan bersama menteri ini diterapkan, lalu apa saja tantangan dan hambatan, dan bagaimana rekomendasi untuk revisi kebijakan ini agar bisa lebih berperspektif HAM dan kebebasan, terutama berbicara kebebasan beragama dan berkeyakinan. Meskipun tentunya kalau berbicara berkeyakinan, ini PBM-nya berbeda karena dianggap bagian di isunya ke Mendikbud gitu, bukan dengan Kementerian Agama. Dan ini pun masih diperdebatkan. Sebagai informasi juga, dalam perkembangan saat ini sebagai konteksnya adalah pemerintah tengah menggodok Ranperpres.
Mengapa run perpres? Karena kalau kita pahami dalam hierarki peraturan perundang-undangan, perpres itu jelas lebih tinggi daripada peraturan menteri. Dan diharapkan lewat itu penerapan dari kebijakan ini akan lebih efektif. Nah, itu satu hal, tapi dalam perkembangannya ini kita belum tahu nih teman-teman, apakah run perpres ini akan disahkan di masa pemerintahan saat ini atau di pemerintahan mendatang. Di DPR sendiri sebenarnya juga sudah ada RUU soal KUB, tapi itu lagi-lagi juga masih jadi pertanyaan lebih lanjut karena kita nggak tahu apakah Senayan ke depan akan menjadikan itu prolegnas atau tidak. Nah, berangkat lagi tentang penelitian kami menggunakan beberapa landasan teori. Saya tidak akan bacakan satu persatu, tapi pertama adalah tentang hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang rujukannya bukan hanya dari konstitusi kita, tapi juga komitmen kita terhadap HAM, termasuk terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Teori yang kedua adalah terkait dengan peraturan perundang-undangan yang secara singkat adalah peraturan yang lebih rendah tidak boleh berlawanan dengan peraturan yang lebih tinggi. Makanya misalnya ya perda, peraturan daerah ya tidak boleh tuh dia sewenang-wenang karena bagaimanapun kita adalah negara kesatuan bukan negara federal sehingga dia tidak boleh berlawanan dengan undang-undang. Dan norma itu ada yang spesifik, ada yang general. Nah, untuk yang spesifik tentu dia punya pengaturan-pengaturan yang khusus, misalnya ke elemen masyarakat tertentu, sementara yang umum tentunya lebih ke norma-norma yang sifatnya umum juga. Tapi pada intinya ada hierarki dalam kebijakan tersebut. Berbicara soal kebebasan, kalau tadi mundur sedikit adalah kebebasan itu dijamin dalam konstitusi, tapi juga ada pembatasannya atas dasar beberapa hal diantaranya misalnya ketertiban umum, kemaslahatan, keamanan dan sebagainya. Meskipun lagi-lagi kita harus berpikir kritis ya teman-teman gitu. Siapa yang menginterpretasikan soal ketertiban umum itu apa? Karena intensi kebijakan kalau kata Milton Friedman itu bukan dilihat sebagai faktor keberhasilan. Kebijakan bisa aja dianggap baik gitu, tapi dilihat outputnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Dan saya percaya teman-teman di sini karena belajar soal kebijakan publik, komunikasi kebijakan, pastinya juga perlu memahami hal tersebut. Next, teori yang penting yang juga kami gunakan di sini, mungkin juga teman-teman sangat familiar, adalah Merrill Grindel. Tentu banyak teori-teori lainnya yang mungkin nanti juga bisa dibahas oleh Prof. Ono mengenai hal ini tentang evaluasi kebijakan. Jadi Grindel pada intinya mengatakan bahwa implementasi kebijakan evaluasinya harus dilihat dari dua aspek, yaitu konten dan konteks kebijakan. Ya, teman-teman bisa lihat di tabel ini, misalnya konten tentang kepentingan siapa aja sih yang terpengaruh oleh kebijakan ini, jenis manfaat, derajatnya, perubahannya seperti apa, pembuat kebijakannya ada di level apa, atau siapa yang membuatnya, siapa pelaksana program, dan sumber dayanya apa. Secara ringkas, kalau saya bisa highlight di sini, derajat perubahannya itu masih minim gitu kalau mengingat masih banyaknya konflik yang terjadi, bahwa urusan agama adalah urusan di pusat tapi juga diserahkan pemerintah daerah, seharusnya juga menjadi catatan bersama kenapa masalah ini masih tetap terjadi. Sumber daya pun masih dikatakan terbatas, misalnya FKUB, tidak semua FKUB ada di setiap provinsi maupun kabupaten kota, plus tidak semua forum kerukunan umat beragama itu difasilitasi. Padahal itu ada mandatnya di dalam PBM tersebut. Lalu konteks apa? Konteks itu terkait dengan tiga hal menurut Grindel. Misalnya kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor. Lagi-lagi tentunya ini perlu dilihat kasus per kasus teman-teman gitu. Artinya siapa yang menjadi kepala daerah atau siapa yang menjadi pimpinan di FKUB atau siapa yang ada di FKUB misalnya. Tadi saya sempat sampaikan soal kompleksnya kepentingan, misalnya tadi ada transaksional politics gitu ketika ada kompetisi pilkada, pemilu dan sebagainya yang memengaruhi keputusan kepala daerah misalnya. Belum lagi tekanan kelompok intoleran sehingga maju mundur dan konflik terjadi terkait dengan izin pendirian rumah ibadat. Karakteristik lembaga dan penguasa itu juga penting. Bagaimana mereka mempersepsikan mengenai toleransi dan soal dan rumah
ibadat. Ini juga menarik ketika kami berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Memang PBM ini juga sering sekali diuji cobakan ya, kritisi, tapi sering menang dalam tanda kutip. Dan menurut Kemendagri misalnya, toh kasusnya nggak sampai 100, dan saat itu ya kami juga mengatakan gitu, ya tidak sampai 100 kan tetap aja ada kasus gitu. Jadi di sini kita juga perlu berpikir kritis ya teman-teman. Kita harus mengakui kita masih punya masalah dalam kebinekaan di Republik ini. Mau jumlahnya 100, jumlahnya 1, jumlahnya berapa, kita harus menganggap bahwa itu adalah hal serius yang perlu ditangani. Karena begitu ada satu kasus dibiarkan atau belum 100 dibiarkan, ya presiden bahwa sebenarnya kelompok intoleran bisa seenaknya mempersekusi pemerintah daerah yang mungkin ignorant atau lebih punya kepentingan politik maupun personal, bisa lebih nggak peduli gitu apapun yang terjadi terkait konflik ini. Dan seharusnya itu kita tidak biarkan sebagai warga negara yang kritis. Kepatuhan serta daya tanggap laksana. Catatan kami adalah ya, PBM ini cenderung secara formalitas dipatuhi. Padahal pasal 14 yang terkait dengan 90 KTP dari yang ingin mengajukan rumah ibadat yang tervalidasi di area setempat, 60 daftar nama dan tanda tangan yang divalidasi di daerah setempat, itu bukan satu-satunya persyaratan teknis yang ada dalam PBM ini. Sebenarnya semangat PBM ini bagus, lagi-lagi intensinya terkesan bagus, tapi dalam implementasinya harus diakui masih bermasalah dan cenderung pasal ini terutama digunakan sebagai rujukan utama. Padahal seharusnya tidak. Dan banyak sekali catatan mengenai hal ini. Selanjutnya, kita akan melihat film dari hasil riset ini. Sebenarnya video sekitar 12 menit, izin. Tolong Mas Usman diputar filmnya. Nanti setelah itu akan kembali bersama saya untuk highlight perkembangan terkini dan catatan di Indonesian Institute mengenai daftar inventaris masalah terkait draft Perpres yang ada. Silakan. Indonesia adalah sebuah negara yang mempesona dengan kekayaan keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan yang menjadi ciri khasnya. Dari Sabang hingga Merauke, ribuan pulau ini menjadi rumah bagi beragam etnis, bahasa, dan tradisi yang unik. Di tengah-tengah keindahan alamnya yang memukau, Indonesia menjadi tempat bertemunya berbagai kepercayaan dan agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, hingga kepercayaan-kepercayaan tradisional yang turun-temurun diwariskan dari nenek moyang. Kehidupan beragama di Indonesia bukan hanya sebatas ritual dan praktik ibadah, tetapi juga mencerminkan toleransi dan penghargaan antar umat beragama. Keberagaman ini tidak hanya menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi landasan bagi terwujudnya semangat persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik dan membanggakan di mata dunia. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022, Indonesia terbukti menjadi rumah bagi keragaman agama dan kepercayaan yang luar biasa. Dari data tersebut, terlihat bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, dengan jumlah penganut yang mencapai lebih dari 240 juta orang. Selanjutnya, Kristen menduduki peringkat kedua dengan sekitar 20 juta penganut, diikuti oleh Katolik dengan jumlah sekitar 8,5 juta orang. Hindu, meskipun jumlahnya lebih sedikit, tetap menjadi agama yang signifikan dengan sekitar 4,6 juta penganut. Sementara itu, Buddha memiliki sekitar 2 juta penganut di Indonesia. Meskipun demikian, keberadaan minoritas seperti penganut Konghucu yang jumlahnya kurang dari 100.000 orang juga menjadi bagian penting dari keragaman agama di Indonesia.
Data ini menegaskan bahwa keberagaman agama adalah salah satu kekayaan yang memperkaya dan memperkuat identitas bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa kasus yang mengancam kedamaian dan keberagaman ini. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan kepercayaan, namun masih ada insiden-insiden yang terjadi, seperti konflik antar agama dan kepercayaan, intoleransi, dan diskriminasi yang mengganggu harmoni sosial. Kejadian-kejadian semacam ini menunjukkan bahwa upaya untuk menjaga dan memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia masih memerlukan perhatian dan tindakan yang lebih serius dari berbagai pihak. Di Indonesia, masih banyak terjadi diskriminasi terhadap kelompok agama dan kepercayaan minoritas, terutama dalam hal pembangunan rumah ibadah. Berdasarkan pemantauan media yang dilakukan di Indonesian Institute, dalam rentang waktu antara Januari 2023 hingga Januari 2024, tercatat beberapa kasus penolakan pembangunan rumah ibadat yang menunjukkan tantangan terhadap toleransi agama di Indonesia. Kasus-kasus ini mencakup penolakan pembangunan masjid, gereja, pura, wihara, dan tempat ibadah lainnya oleh beberapa kelompok masyarakat, baik secara terorganisir maupun individu. Penolakan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan keyakinan agama, ketakutan akan perubahan sosial, atau pertentangan atas pemanfaatan lahan, kepentingan individu, dan kepentingan politik. Dampak dari penolakan ini tidak hanya terasa pada kelompok yang berencana membangun rumah ibadat, tetapi juga menciptakan ketegangan dan merusak kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat. Hal ini menyoroti perlunya upaya yang lebih besar dari pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu untuk memperkuat toleransi agama, serta memastikan hak setiap warga negara untuk beribadah dengan damai dan tanpa rasa takut. Mengapa masih terjadi penolakan pembangunan rumah ibadat di Indonesia? Berdasarkan penelitian di Indonesian Institute terkait evaluasi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 yang mengatur pendirian rumah ibadat, dirangkum beberapa poin temuan dari aspek konten dan konteks kebijakan. Secara konten, kebijakan pendirian rumah ibadat di Indonesia masih terdapat serangkaian tantangan yang perlu diatasi. Pertama, proses penerbitan izin ini seringkali terjerat dalam konflik kepentingan yang beragam karena spesifik di dalam Pasal 14 PBM tahun 2006 mensyaratkan sejumlah 90 KTP pengguna tempat ibadah dan juga 60 persetujuan warga sekitar. Hal ini yang kemudian sering menjadi masalah karena dipolitisasi untuk kepentingan tertentu, serta membuat aturan ini menjadi aturan yang diskriminatif dan tidak inklusif. Menurut saya dua-duanya itu bias mayoritas, karena tentu dia bisa dimengerti kalau mayoritas akan mudah mendapatkan mendirikan rumah ibadah karena memang jumlahnya sampai begitu. Tapi kalau yang minoritas kan tentu tidak. Nah, aturan ini kan menyamakan semua nih, mau yang jumlahnya penganutnya banyak dan penganutnya sedikit, sama syaratnya 90 jamaah. Sehingga memang dari situ aja sudah kelihatan. Kedua, meskipun telah diterbitkan, manfaat yang diperoleh dari regulasi seperti peraturan bersama Menteri tahun 2006 terkesan hanya bersifat formal, tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan sesuai dengan harapan. Selain itu, sinergi antara pembuat kebijakan belum terwujud secara optimal, menyebabkan keterbatasan dalam upaya penyelesaian konflik terkait. Pemerintah juga masih harus meningkatkan peran dan kinerjanya dalam memfasilitasi proses penerbitan izin rumah ibadat. Terakhir, pendekatan yang diambil oleh aparat kepolisian dan TNI dalam beberapa kasus justru dapat memperkeruh situasi konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadat, daripada mengatasi masalahnya secara efektif. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa proses pendirian rumah ibadat dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian, untuk konteks kebijakan terkait izin pendirian rumah ibadat di Indonesia, di Indonesian Institute menggambarkan sejumlah masalah yang perlu diatasi. Pertama, komposisi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB kurang tepat sehingga tidak mencerminkan representasi yang merata dari berbagai agama dan keyakinan. Kedua, perbedaan penafsiran terhadap peraturan bersama Menteri 2006 serta kurangnya sinergi antara dua kementerian yang terlibat mengakibatkan ketidakjelasan dalam implementasinya. Ketiga, lemahnya perspektif toleransi dari sebagian kepala daerah seringkali dipengaruhi oleh tekanan dari organisasi masyarakat tertentu, sehingga menghambat proses penyelesaian masalah dengan pendekatan yang inklusif. Nah, kalau kita bicara soal resolusi konflik, transformasi konflik, itu kan tidak terutama melihat siapa yang salah.
tapi melihat hubungan yang not working, kurang lebih gitulah. Jadi yang perlu dilakukan adalah merestorasi hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat, bukan menghukum satu kelompok. Keempat, meskipun peraturan bersama Menteri 2006 cenderung dipatuhi, terutama terkait persyaratan dalam pendirian rumah ibadat, namun masih seringkali terjadi interpretasi yang beragam dan keputusan yang tidak konsisten dalam kasus-kasus yang muncul. Diperlukan upaya serius untuk mengatasi tantangan-tantangan ini guna memastikan bahwa proses izin pendirian rumah ibadat berlangsung secara efisien dan sesuai dengan semangat kerukunan serta keberagaman agama di Indonesia. Apalagi di PPM kan juga ada sebenarnya. Ketika proses pendirian belum bisa terpenuhi karena syarat-syarat administrasi belum gitu ya. Kan harusnya pemerintah daerah memfasilitasi dengan menyediakan tempat ibadah sementara kan gitu. Nah, itu yang seringkali tidak dijalankan gitu. Hanya berhenti pada proses perizinannya gitu. Proses ini belum ada belum memenuhi syarat. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi ini? Dalam mengatasi tantangan ini, The Indonesian Institute memberikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, direkomendasikan untuk merevisi aturan persyaratan izin pendirian rumah ibadat yang dianggap diskriminatif dan multitafsir. Ini bertujuan untuk menciptakan kerangka regulasi yang lebih jelas dan inklusif. Kedua, disarankan untuk membuat mekanisme penyelesaian sengketa yang komprehensif dengan hasil yang mengikat, sehingga dapat mengatasi konflik yang muncul dengan lebih efektif dan adil. Ketiga, diperlukan peningkatan perspektif hak asasi manusia atau HAM bagi aparat kepolisian dan TNI dalam menghadapi konflik terkait pendirian rumah ibadat untuk memastikan bahwa penanganan kasus-kasus tersebut berbasis pada prinsip-prinsip HAM. Keempat, direkomendasikan untuk mendorong penafsiran dan pelaksanaan peraturan bersama Menteri atau PBM yang kontekstual dan berbasis pemenuhan dan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, guna menjamin bahwa proses izin pendirian rumah ibadat berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kelima, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat akan keberagaman, kerukunan, serta toleransi beragama dan berkeyakinan, agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi proses pendirian rumah ibadat. Keenam, direkomendasikan untuk mengoptimalkan kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dengan memberikan dukungan sumber daya yang memadai, sehingga mereka dapat berperan lebih efektif dalam menangani konflik terkait pendirian rumah ibadat. Terakhir, perlu dilakukan kolaborasi multi pihak untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kebebasan terkait pendirian rumah ibadat, melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil, guna menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, menjaga keberagaman umat beragama dan berkeyakinan di Indonesia bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi kewajiban bagi seluruh aparatur negara serta masyarakat yang terdiri dari kita semua. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mempromosikan toleransi, menghormati hak-hak agama minoritas, serta memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama bagi semua warga negara. Selain itu, aparat keamanan dan penegak hukum harus bertindak tegas terhadap segala bentuk intoleransi dan diskriminasi agama. Namun, tanggung jawab ini juga turut diemban oleh masyarakat secara keseluruhan. Kita, sebagai individu, harus memperkuat sikap inklusif, saling menghormati, dan membangun dialog antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan sejahtera bagi semua warga Indonesia tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan. Marilah sama-sama menciptakan Indonesia yang damai dan harmonis, di mana setiap individu dihormati dan diakui hak-haknya tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan. Terima kasih. Dan sebagai penutup untuk paparan saya kali ini adalah dari kami sendiri dalam riset ini juga mendorong adanya pendekatan sosial budaya. Artinya tidak melulu semua perihal itu didekati dengan pendekatan formal, legal, normatif. Termasuk misalnya ketika kita Pulau Nuwun dulu ingin mendirikan rumah ibadat, berbicara dengan masyarakat sekitar, RT, RW, dan sebagainya. Hal ini penting seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Zain dari CRCS UGM ya, bahwa penting untuk memulihkan hubungan
meminggirkan minoritas atas nama keamanan biar tidak ada korban itu satu hal, tapi itu tidak menyelesaikan permasalahan terkait pendirian rumah ibadat. Malah yang ada mengabaikan hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jelang Pilkada 27 November mendatang, kita juga harus mendorong pemikiran yang kritis, suara-suara yang kritis dan vokal, menjadi pemilih yang cerdas dan bijak, dan melihat apa sih rekam jejak daripada pasangan kandidat. Kalau mereka intoleran, korup, dan yang jelas bukan pemimpin yang baik, lebih baik langsung dicoret. Jadi jangan dijadikan pilihan gitu. Setidaknya itu adalah langkah awal kita sebagai warga negara untuk bisa mengontrol demokrasi atau bisa berkontribusi dalam proses kebijakan. Tadi saya sempat sampaikan bahwa Ranperpres masih digodok. Kami sendiri punya beberapa list masukan terkait Ranperpres tersebut yang kami lihat masih bermasalah. Misalnya ternyata ketentuan soal 90-60 masih ada di situ dan seharusnya tetap ada stipulasi yang menyebutkan ini bukan satu-satunya persyaratan. Peran FKUB juga perlu difasilitasi tentunya, meskipun dalam Ranperpres nanti rekomendasi bukan lagi dari FKUB tapi dari Kementerian Agama. Peran Pemda dalam memfasilitasi rumah ibadat juga perlu dipertegas agar jika mereka gagal seharusnya ada sanksi gitu. Kalau tidak ya akan terluntang-lantung seperti yang terjadi dalam kasus-kasus terkait izin pendirian rumah ibadat. Persentase perempuan dalam FKUB juga harus jelas disebutkan agar tidak menjadi bias gender atau menjadi gender imbalance dalam representasi di keanggotaan FKUB. Keanggotaan FKUB juga harus memerhatikan di mana domisili anggota tersebut ditugaskan. Hal ini menjadi penting kenapa agar anggota tersebut memahami konteks di mana dia ditugaskan. Dan pemberhentian anggota FKUB dalam catatan kami di Ranperpres ini belum cukup tegas menyebutkan sanksi jika terbukti misalnya anggota tersebut ternyata malah intoleran dan bias. Karena yang terjadi dalam kasus-kasus yang ditangkap dalam beragam studi, FKUB bisa menjadi salah satu sumber permasalahan dari izin pendirian rumah ibadat tersebut. Penyelesaian masalah terkait izin pendirian rumah ibadat juga harus punya peraturan yang jelas dan mengikat para pihak gitu, agar bukan hanya sekedar hal formal saja. Dan tentu saja sumber data kalau kita bicara soal jumlah penganut agama, proporsi di tiap daerah terkait juga harus valid gitu, harus disebutkan. Nah, selain itu penting juga untuk adanya kejelasan mengenai keperluan-keperluan terkait FKUB. Tadi seperti yang saya sampaikan mengenai fasilitasinya seperti apa nih. Kadang-kadang FKUB-nya bukan yang nggak ada tapi nggak ada kantornya, ada tapi nggak ada fasilitasnya. Dan ini tidak mempermudah, padahal sebenarnya peran FKUB bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi diharapkan juga bisa menjadi mediator dalam permasalahan-permasalahan terkait dengan pendirian rumah ibadat. Kata-kata setempat juga perlu dikritisi karena yang sering terjadi adalah konflik, bahkan kadang melibatkan atau terjadi karena orang-orang di luar dari daerah tersebut. Dan tentu saja kita butuh penegak hukum yang punya perspektifan juga, meskipun kita juga perlu pahami ada prinsip sekuritisasi atau keamanan yang mereka pegang selama bertugas. Tentu ini PR besar karena melihat masalah ini lagi-lagi seperti yang saya sampaikan bukan hanya soal isu agama, dan agama itu juga bukan soal hanya saja tapi isu lain yang berkelindan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya serta hukum. Demikian paparan saya, semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak dan bisa dengar lebih banyak lagi nih dari Prof. Vono. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparan hasil penelitian yang telah disampaikan oleh narasumber pertama kita pagi hari ini. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Prof. Dr. Dwianto Indiahono MSI untuk menyampaikan pandangan dan materinya untuk yang kedua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dekan Visip Unsud, Bapak Ketua Jurusan Administrasi Publik Visip Unsud, Direktur The Indonesian Institute, Bu Adinda atau Mbak Adinda, serta peserta diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan rasa senang ada di forum ini, bisa berdiskusi dengan para peneliti dari The Indonesian Institute yang sudah memaparkan penelitiannya, penelitian yang keren saya kira, perlu kita apresiasi. Oke, selamat Mbak Adinda, ini penelitiannya saya kira ngeri-ngeri sedap ini barang. Jadi begitu mengangkat tentang PBM pendirian rumah ibadah di Indonesia ini memang barang yang kita diskusikan ini barang yang ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau anak sekarang bilang di pinggir jurang begitu ya. Ini sensitif begitu. Baik, pagi ini saya akan sharing beberapa hal. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan agama ini memang menjadi salah satu urusan yang dihandle langsung oleh pusat karena hal ini terkait dengan hajat hidup orang banyak, kepentingan publik yang luas, berkelindang juga dengan sisi keamanan, dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi memang urusan ini menjadi urusan pemerintah pusat. Maka kemudian segala peraturan di daerah yang bertentangan dengan peraturan pusat, itu pemerintah pusat memang tidak dapat dipertahankan atau layak dibatalkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan hal ini, kita berbicara dengan, kalau saya pernah menulis, salah satu hal yang pemerintah itu cenderung diam, itu adalah hal yang terkait dengan konflik horizontal. Ya, jadi biasanya yang terkait dengan konflik horizontal itu pemerintah cenderung diam. Jadi kalau kita bicara kebijakan publik itu kan definisi yang paling terkenal itu kan definisinya dari Thomas Erda itu. Whatever government choose to do or not to do. Apapun pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dan urusan yang terkait dengan konflik horizontal. Oh, enggak dah. Iya, masih tahu nih ngomong apa. Ya, yang terkait dengan konflik horizontal itu pemerintah biasanya mengambil jalur diam begitu. Dan ini penelitiannya Mbak Adinda dan teman-teman ini mengulik ya, pemerintah nggak sepantasnya diam jika ada konflik terkait dengan pendirian rumah ibadah. Baik, saya izin untuk share screen. Oke. Oke, nah ini adalah materi yang kita diskusikan, yaitu lengkapnya adalah nomenklatur atau judul peraturannya itu adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, kemudian pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Jadi dalam PBM ini sebenarnya mengatur 3 hal, yaitu pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama, kemudian pemberdayaan FKUB, dan yang ketiga adalah pendirian rumah ibadah. Adapun terkait dengan pendirian rumah ibadah, ini biar kawan-kawan yang baru mengetahui isu ini tahu di mana letak posisi yang sering menjadi masalah di lapangan. Terkait dengan pendirian rumah ibadah ini diatur di pasal 13 dan 14. Ya. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa. Jadi sebenarnya peraturan bersama menteri ini menyasar bahwa untuk memenuhi hak asasi beragama warga negara itu memang hendak diberikan haknya, tetapi untuk itu perlu dipastikan apakah jumlah penganut agama di wilayah kelurahan atau desa tersebut nantinya itu telah memenuhi syarat dia memang berhak untuk mendapatkan haknya
berdiri rumah ibadah. Mengapa hal ini perlu diatur? Karena hal ini adalah terkait dengan hak-hak beragama penganut yang mau didirikan rumah ibadahnya dan ketentraman dan ketertiban umum bagi warga sekitar yang mungkin bisa jadi memiliki keyakinan berbeda. Ya, ini yang kedua adalah pendirian rumah ibadah dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, ini ayat ketiganya, dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan atau desa, sebagaimana dimaksud ayat 1, tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten kota atau provinsi. Ini secara teknis nanti akan diatur oleh pemerintah kabupaten setempat ya. Nah, kemudian pasal 14 ini yang tadi banyak disinggung ini, ya. Selain harus memenuhi teknis bangunan gedung, jadi bangunan rumah ibadah yang dibangun itu harus memenuhi persyaratannya. Nanti di peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung yang baru, di sana ada skema yang harus dipenuhi oleh orang yang akan mengajukan membangun gedung tertentu. Selain persyaratan gedung yang mau dibangun, rumah ibadah itu harus memenuhi persyaratan khusus. Nah, ini yang tadi sering dipermasalahkan dalam masalah implementasinya ya. Daftar nama, ini di saat khususnya adalah melampirkan ini ya. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Tadi minimal 90 orang penganutnya ada. Kemudian yang kedua adalah dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Nah, kemudian rekomendasi ini diserahkan kepada kantor urusan agama Kabupaten Kota, Departemen Agama Kabupaten Kota, Kemenak dalam hal ini. Kemudian ada rekomendasi tertulis dari FKUB. Jadi ada 4 persyaratan khusus yang seringkali memang berkelindahan dengan kasus-kasus pendirian rumah ibadah. Nah, PBM ini uniknya adalah jika persyaratan pertama huruf 2A terpenuhi, jadi sudah ada penganut agama sebanyak 90 orang, ini ada klausul pemerintah daerah itu berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Jadi ini sudah ada jaminan ini. Jadi kalau sudah ada 90 itu rumah ibadah itu bisa difasilitasi oleh pemerintah sebagai pihak yang memang harus memenuhi hak asasi penganut agama. Dalam hal ini pemerintah ini birokrasi sedang berperan sebagai protecting minority. Jadi memang birokrasi ini, Mbak Adinda, saya sering di kelas itu menyatakan bahwa birokrasi itu salah satu fungsinya adalah protecting minority. Jadi kalau kemudian partai politik atau lembaga-lembaga politik itu tidak ada yang menyuarakan untuk pro kepada minoritas, begitu, birokrasi memiliki tugas untuk memprotecting mereka, memprotecting minority interest itu. Nah, di sini sudah jelas sebenarnya. Kemudian rekomendasi FKUB itu didasarkan pada musyawarah ya, mufakat dalam rapat FKUB yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam pengurusan PBM ini kita akan diskusi mengenai governansi, di mana urusan publik tidak lagi hanya ada di satu tangan pemerintah, tetapi sudah ya terjadi sharing pengelolaan. Jadi pemerintah bersedia begitu mendengarkan kelompok tertentu untuk mengambil kebijakan. Dalam hal ini adalah FKUB. FKUB sangat strategis dalam pendirian rumah ibadah ini. Baik. Secara teoritik begitu, kebijakan publik itu adalah segala sesuatu yang dipilih atau tidak dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tadi sudah saya sampaikan, isu tentang hal-hal yang sensitif itu biasanya pemerintah cenderung diam. Meski demikian, pemerintah atau pengambil kebijakan, decision maker itu tetap memiliki kewajiban untuk memberi solusi atas masalah publik. Jadi dalam hal ini memang pemerintah nggak boleh diam ketika ada konflik pendirian rumah ibadah tadi. Kita mendorong pemerintah itu mengimplementasikan yang disebut dengan dynamic governance, governansi dinamis. Mereka harus thinking again, berpikir ulang apakah kebijakan yang ditempuh saat ini itu sudah bisa menjadi solusi atas masalah publik yang dihadapi oleh publik. Kemudian thinking across, berpikir di luar kotak ya. Kalau memang ada solusi-solusi yang tidak biasa
atau belum pernah dilakukan pemerintah, itu harus dicoba. Thinking across, berpikir di luar batas. Mungkin nanti kita bisa belajar pada negara-negara yang memiliki multikultural atau multi agama di negara lain dalam hal pendirian rumah ibadahnya. Bagaimana pengaturannya? Ya, sebagai benchmark saja, meskipun kita nanti tetap akan berada dalam lokal wisdom kita, kearifan lokal kita ketika pendirian rumah ibadah ini. Kemudian thinking ahead, kita mengajak pemerintah dan pengambil kebijakan dan umat beragama untuk berpikir ke depan bagaimana kebijakan dan implementasi yang bisa diterima dalam jangka waktu panjang. Tentu saja ini tidak mudah membuat sebuah kebijakan yang berlaku jangka panjang bisa mengakomodir semua kebutuhan, bersifat demokratis dan memenuhi semua kepentingan warga, semua kepentingan itu tidak mudah. Tapi hal ini harus terus dilakukan. Baik. Dari tadi sebenarnya saya menyimak dengan menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh Mbak Dinda. Nampaknya kita dudukkan dulu masalah PBM ini. PBM ini kita dudukkan pada proporsinya. Jadi kalau kita bicara evaluasi kebijakan yang lebih jernih sebenarnya kita melihatnya secara kuantitatif ya. Jadi kalau evaluasi kebijakan itu secara jernih dan mengambil kesimpulannya itu lebih mudah dengan kuantitatif. Jadi misalnya tentang pendirian rumah ibadah atau pendirian ya tadi rumah ibadah begitu di Indonesia. Kalau kita ingin mengevaluasi, tentu saja kita butuh data selama misal kurun waktu tertentu, misalnya dalam 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, atau 1 tahun terakhir, berapa sih pendirian rumah ibadah yang sudah terjadi? Dari sekian ribu kasus pendirian rumah ibadah itu, berapa yang menemui konflik atau tidak baik-baik saja dalam pendiriannya? Itu kalau kita pengen jernih melihat apakah ini menjadi masalah yang mendesak untuk diselesaikan atau tidak, gitu. Jadi kalau kita ingin mengevaluasinya secara jernih, maka data kuantitatif itu mestinya lebih menggambarkan. Misalnya ada 1000 pendirian rumah ibadah, berapa yang bermasalah? Ada 100 kah? Ada 50 kah? Ada berapa? Supaya kita jernih bahwa memang kebijakan ini secara fundamental kebijakannya itu memang baik atau buruk, begitu. Kalau misalnya dari 1000 pendirian rumah ibadah ada 900-an yang bermasalah, berarti kebijakannya error nih. Gitu. Tapi kalau kemudian hanya muncul beberapa kasus begitu, maka kemungkinan besar kebijakannya adalah kebijakan yang baik. Jika kebijakan yang baik, kemudian ada fenomena konflik atau fenomena masalah, berarti ada masalah dalam implementasinya. Ini saya sampaikan, jadi kalau kebijakannya baik, implementasinya baik, relatif tidak ada masalah. Begitupun kalau kebijakannya buruk, implementasinya buruk, berarti tidak ada masalah. Memang kebijakannya yang harus diubah begitu. Nah, kalau kemudian kebijakannya buruk, implementasinya baik, itu adalah masalah kebijakan. Kebijakannya harus diubah begitu. Jika kemudian kebijakannya baik, implementasinya buruk, berarti ada masalah pengawasan. Nah, dari sekian tadi nampaknya pada area ini nampaknya kita bisa sedikit ya cenderung pada kebijakannya sebenarnya sudah baik, tetapi masalah implementasinya ini buruk. Sampai titik ini mungkin masalah pengawasannya ini yang harus dilakukan. Pengawasannya harus dilakukan. Apakah misalnya dia ada penganut agama yang sudah menyediakan 90 tanda tangan sebagai usulan untuk pendirian ibadah, kemudian dipermasalahkan, ada masalah warga yang tidak menerima, kemudian pemerintah daerah tidak memfasilitasi adanya kehadiran rumah ibadah buat mereka begitu. Jadi sebenarnya kan dijamin itu di PBM tadi kan dijamin itu sebenarnya. Pemerintah daerah berkewajiban gitu kan memfasilitasi kehadiran rumah ibadah buat yang tadi memenuhi 90 tadi. Kemudian FKUB rekomendasinya seperti apa sebenarnya dan sebagainya ya. Berarti pada sisi mana ini kita berdiri? Kalau saya mungkin melihat pada sisi pengawasannya yang kurang. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa riset ya terkait dengan rumah ibadah, pendirian rumah ibadah ini. Misalnya tulisannya Pak Ardiansa ini menemukan bahwa konflik pendirian rumah ibadah itu lebih cenderung pada pemeluk agama yang melanggar, ya, pelanggaran pemeluk agama. Misalnya ada yang misalnya ya
dia belum 90 tapi pengen ngotot mendirikan rumah ibadah, kemudian menjadi polemik berkepanjangan. Nah, penyelesaian masalah pembangunan rumah ibadah itu solusinya hanya dua menurut Mas Ardiansyah, itu musyawarah dan lewat pengadilan. Dan relatif kebanyakan masalah-masalah yang ditemui itu tidak menempuh jalur pengadilan dalam penyelesaiannya. Betul kata Mbak Adinda tadi bahwa seluruhnya tidak bisa diselesaikan hanya sekedar policy strict dari pengadilan maupun pemerintah begitu. Pas perlu ada apa namanya, islah kalau bahasa agamanya itu apa namanya ya, islah. Kemudian terkait dengan ini juga terkait dengan masalah penyerahan agama dan bantuan luar negeri. Jadi memang kelindahan pembangunan rumah ibadah ini ada kaitannya juga dengan penyerahan agama tertentu dan bantuan luar negeri tertentu pula begitu. Jadi bukan hanya masalah administratif, bukan hanya masalah antar umat beragama setempat, tapi juga ada efek dari bantuan luar negeri juga. Kemudian saya sepakat dengan temuannya Mas Ardiansyah ini. Jadi nampaknya PBM ini agar lebih kuat justru bukan hanya perpres Mbak Adinda. Saya setuju isu ini bentuknya adalah undang-undang. Karena sangat sensitif supaya kemudian pengaturannya itu lebih kuat dan tegas melalui undang-undang. Ya. Diambil oleh lembaga legislatif dan eksekutif begitu. Kalau perpres seakan-akan dia hanya produk eksekutif. Kalau dia PBM hanya sekedar eksekutif. Tapi kalau dia sudah undang-undang itu sudah dua lembaga yang representatif. Legislatif dan eksekutif yang menyepakati undang-undang. Kemudian ada temuan menarik ya bahwa kesuksesan dalam pendirian rumah ibadah itu sangat dipengaruhi oleh ya kemampuan membangun hubungan sosial dan budaya yang baik dengan masyarakat. Jadi ini menjadi faktor kunci dalam pendirian rumah ibadah, terutama bagi kaum minoritas di tengah-tengah kaum yang lebih mayoritas. Yang lebih menjadi kunci adalah membangun hubungan sosial dan budaya. Gitu. Nanti di akhir slide saya itu ada foto pura di Banyumas, Mbak Adinda. Saya juga baru tahu itu. Ternyata di Banyumas ini ada Hindunya juga. Ya, dan itu berdiri di sana itu, besar itu ya. Dan juga jadi itu penerimaannya apa namanya? Semut sekali ya, semut sekali. Bisa diterima dengan baik di Banyumas itu. Baik. Kemudian ada 3 kasus konflik pendirian rumah ini di Jambi ya. Nah, ini uniknya ini. Jadi di sana itu ada pendirian rumah ibadah di tengah-tengah mayoritas beragama Islam. Tetapi kemudian meskipun ada konflik itu, umat agama Islam di sana itu menganggap bahwa itu memang masalah tetapi tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi aksinya damai saja. Ya memang sudah berdiri begitu. Mereka tahu bahwa itu sudah dinyatakan ilegal oleh pemerintah, tapi keberadaannya pun tetap ada dan mayoritas yang Islam di sana juga tidak kemudian mengambil cara ekstrim misalnya menutup, menyegel dan sebagainya. Jadi ternyata penolakan atau konflik itu bisa berlangsung secara damai juga begitu. Jadi seakan-akan imajinnya kalau menolak itu kan secara ekstrim ya, disegel kemudian dihalang-halangi dan sebagainya. Tapi ada fenomena juga begitu. Meskipun mereka tahu bahwa rumah ibadah ini ilegal, mereka tidak mencoba melakukan apapun yang bertentangan dengan hukum begitu. Mereka menyerahkannya ke pemerintah begitu dan saya kira lebih banyak yang seperti ini ya di komunitas kita begitu. Penelitian kami, saya Pak Tobirin dan kawan-kawan itu tahun 2018 dipercaya untuk melakukan evaluasi implementasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945 di seluruh Indonesia. Temuan kami, salah satu indeks yang tinggi atau paling tinggi adalah indeks pemenuhan hak beragama. Itu paling tinggi. Jadi penelitian kami waktu itu menolak begitu bahwa intoleransi itu berkembang dengan pesat di Indonesia. Penelitian kami tidak mengatakan itu. Kenapa? Justru di tengah-tengah isu itu, indeks yang paling tinggi itu adalah indeks kebebasan beragama. Oke. Itu. Kemudian juga misalnya kemarin di Indonesia ini kan ada isu Indonesia bukan lagi negara Muslim terbesar di dunia.
reaksi kaum muslim di Indonesia juga biasa-biasa saja Mbak Adine. Tidak kemudian setelah kita melorot menjadi ranking 2 gitu kemudian mempersulit rumah ibadah kita konsolidasi begitu, enggak begitu. Santai-santai saja. Itu menunjukkan bahwa kita tuh sudah bisa menerima. Enggak terbesar pun enggak apa-apa buat kita. Yang penting di sini kita rukun, adem ayem, guyub dan sebagainya. Begitu. Kemudian terkait dengan kasus penolakan pembangunan rumah ibadah ini ada faktor-faktor konflik seperti status minoritas, kesalahpahaman. Di sini kasus yang diangkat oleh Markus Nandar ini ya. Ini pendirian vihara begitu. Ya, ada kesalahpahaman antara pemilik tanah dan sebagainya itu. Nampaknya lagi-lagi adalah kurangnya komunikasi antara pemeluk agama yang hendak mendirikan rumah ibadah dengan warga setempat. Catatan saya yang pertama adalah urusan agama itu adalah urusan pusat. Jadi segala yang bertentangan dengan keputusan pusat itu dapat dibatalkan. Jadi tadi kalau laporan dari Indonesian Institute ini ada perda yang mengatur berbeda dengan norma yang berlaku di pusat, saya kira harus dibatalkan. Kemudian FKUB ini adalah wujud governansi, demokrasi, FKUB. Tentu saja kita mendorong diskusi-diskusi di FKUB ini mendiskusikan hal-hal yang substantif, hal-hal yang bisa mendorong kerukunan umat beragama. Kemudian secara etika berwarga negara, kita harus mendorong setiap warga negara itu taat hukum. Jadi pemerintah atau negara memang memberikan hak asasi setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya itu. Pemerintah juga menjamin mereka itu bisa mendirikan rumah ibadah selama kemudian mendorong semua umat beragama itu menjadi warga negara yang memiliki etika. Jadi bukan hanya menuntut haknya, tetapi juga dia tahu kewajiban dia itu taat hukum. Jadi kalau memang hukum itu kan dibuat untuk terciptanya ketentraman, kerukunan, ketertiban umum begitu. Jadi kalau kemudian kita menginginkan tadi ketertiban umum itu terjaga, maka kita mendorong juga setiap warga itu taat hukum. Maka nanti ketika muncul undang-undang yang mengatur ini, maka itu harus ditaati untuk menjaga ketertiban dan kerukunan umat beragama di kita begitu. Kemudian kita mendorong saling menghargai, toleransi, dan sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah titik tolak dari pembangunan rumah ibadah. Titik tolak. Seberapapun pengaturan itu dilakukan, kalau kemudian kita tidak ada etika saling menghargai dan saling bertoleransi, maka apapun pengaturannya pasti akan berujung konflik. Maka ini menjadi salah satu yang harus kita dorong dalam pendidikan kewarganegaraan kita. Kemudian kita mendorong juga tentang masalah-masalah keagamaan, itu pemerintah harus lebih proaktif. Ya, pemerintah harus lebih proaktif, kemudian sensor masalah publiknya harus lebih sensitif. Jadi ketika ada kasus-kasus seperti tadi, kita harapkan pemerintah tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor yang memberikan solusi. Oke. Nah, ini saya sampaikan tadi. Ini di desa, mana Pak Tobirin ya? Desanya ini? Klinting, Somagede. Di desa Klinting, Somagede. Puranya ini termasuk pura besar begitu, ada di tengah-tengah di tengah yang mayoritas Muslim. Begitu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Senang nanti bisa kita lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Titi. Oh ya, tadi saya belum pantun ya Mbak Titi ya. Ya, Pak. Ya, saya tuntut dengan pantun ini. Ya. Melancong ke Turki ke Hagia Sophia. Cakep. Janganlah lupa berbekal daun bidara. Cakep. Hari ini hari yang berbahagia, bisa bersua kolega, mahasiswa dan saudara. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materi kedua oleh Prof. Dr. Duyanto Indiahono MSI. Teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, pemaparan materi secara lengkap sudah disampaikan oleh kedua materi kita pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan ringkasan materi dari dua narasumber hebat kita pagi ini. Dari Ibu Adinda, pentingnya mendorong perubahan ketentuan persyaratan pembangunan rumah ibadah dan mekanisme penyelesaian perselisihan terkait pembangunan rumah ibadah.
Selanjutnya, dari materi yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Dwianto Indiahono MSI, kemampuan tokoh dan pengurus rumah ibadah dalam membangun hubungan sosial dan budaya yang baik dengan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memperoleh izin pembangunan rumah ibadah. Baiklah teman-teman, menginjak acara selanjutnya, kami mengundang peserta yang hadir hari ini untuk bertanya. Kami buka termin 1 untuk 3 penanya pertama kami. Boleh melalui chat langsung kepada host atau kemudian angkat tangan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Waktu dan tempat untuk teman-teman silahkan yang ingin bertanya. Oke, baik. Yang pertama ini sudah ada yang kemudian DM kami, hostnya. Akan saya bacakan pertanyaannya. Kebetulan pertanyaannya untuk Prof. Oke, pertanyaannya untuk Prof. Dr. Dwianto Indiahono. Yang pertama, Bapak, aktor yang terlibat dalam konflik pendirian rumah ibadah tentu saja tidak tunggal. Sebagai akademisi, bagaimana posisi akademisi dalam proses penanganan konflik pendirian rumah ibadah? Seperti yang sudah disampaikan bahwa konflik agama menjadi otoritas pemerintah pusat. Mohon izin Prof, apakah langsung dijawab dulu atau dikumpulkan pertanyaannya? Oke, baik. Menarik ini, Mbak Titi. Oke, mau dikumpulkan atau langsung saja? Sepertinya langsung saja ya. Oke, nanti saya juga minta pendapat Mbak Adinda ini. Ini akademisi dalam riset Indonesian Institute dalam konflik ini seperti apa? Jadi cenderung ini tadi saya kira barangnya ngeri-ngeri sedap. Jadi kehadiran orang asing di tengahnya ini apakah menjadi insentif atau disinsentif gitu? Soalnya tadi kata setempat saja menjadi permasalahan begitu ya. Ya baik, saya akan mengomentari ini. Jadi aktor yang terlibat tidak tunggal. Ya, dalam setiap konflik itu kan rumusnya bahwa ada aktor yang kepentingannya terusik ya. Ada aktor yang kepentingannya terusik ya, sehingga kemudian ada aktor lain mencoba menunjukkan eksistensinya, kemudian agar kepentingannya itu menjadi warna dari sebuah kebijakan ya. Akademisi nampaknya nanti Mbak Dinda bisa memberikan testimoninya ya. Selama ini dalam hal seperti ini relatif kemudian tidak tidak mencoba masuk ke dalam karena riset-riset yang terkait ini juga masih minim begitu. Adapun nanti kalau tentang formulasi kebijakan dia bisa masuk ya. Kemudian kalaupun dia bisa masuk ke dalam konflik itu kedudukannya harus netral begitu. Harus netral. Semoga saja kehadiran akademisi dalam konflik pembangunan rumah ibadah ini bisa sesuai dengan jati dirinya begitu. Dia tidak pro kepada salah satu kelompok, dia bisa jernih melihat masalah ini dan memberikan pandangan-pandangan dari kampus begitu supaya solusi bersama itu dapat tercapai. Mungkin itu statement saya. Nanti lanjut Mbak Adinda. Selama ini akademisi dalam kelindan pembangunan rumah ibadah seperti apa ini Mbak Dinda? Baik, Prof. Ono. Saya rasa juga mirip ya, artinya diharapkan juga tidak bias akademisinya, karena pun di luar konteks agama, kecuali untuk hal yang benar-benar hitam putih kita tahu gitu ya, misalnya kalau ada cawe-cawe politik, kalau akademisi masih mengiyakan yang cawe-cawe sih itu agak perlu dipertanyakan juga. Jadi integritas dari akademisi itu juga sangat penting karena bagaimanapun bias kepentingan itu dan subjektivitas bisa jadi tidak terhindarkan. Jadi objektivitas, dia berpikir kritis itu juga perlu ada. Saya tidak ingat tapi pernah dalam diskusi dengan seorang dosen juga pernah dikatakan ya dia pernah diminta gitu ya untuk mendukung pendirian rumah ibadah gitu. Dan ini sebenarnya agamanya sama dengan beliau. Cuman dia mencoba menghindari hal itu, Prof, gitu. Kayaknya lebih baik enggak. Ini juga sebenarnya opsi dan kebebasan individu, karena khawatirnya lagi-lagi sama seperti ini teman-teman di proses kebijakan. Kampus, ayo bikin naskah akademik, tapi untuk menjustifikasi kebijakan publik yang belum tentu benar gitu. Misalnya bicara di konteks lain nih, Prof, pemekaran daerah.
kadang-kadang itu copy paste. Ini penelitian TI juga udah lama karena kami pernah memfasilitasi juga soal pemekaran daerah gitu, dan itu diakui juga oleh pemerintah daerah gitu. Tapi artinya karena ini kepentingannya bagi-bagi kue, gimana caranya untuk menjustifikasi hal ini, terutama ketika masuk ke legislasi. Artinya kan salah satu syaratnya ada naskah akademik nih. Jangan sampai akademisi atau lembaga itu menjadi salah satu alat gitu untuk mengkonfirmasi atau mendorong kebijakan publik yang padahal tadi belum inklusif tuh, yang kayak tadi Prof. Wono bilang gitu. Jadi memang ini isu yang sangat sensitif regardless ya. Kalau saya secara pribadi mau agamanya sama atau berbeda, kita perlu berhati-hati gitu. Jangan sampai apa yang kita katakan, mau itu dasarnya akademis, malah bisa di framing. Dan ini akan menjadi pelik juga. Misalnya apalagi kalau kita sebenarnya tidak ada di lokasi tersebut, tidak memahami konteks, tiba-tiba merasa oke nih dari teorinya ini begini-begini, padahal kita nggak sadar sebenarnya itu bisa memengaruhi misalnya proses penyelesaian masalah. Jadi memang perlu kritis, tapi juga perlu peka akan kondisi yang ada, dan sebisa mungkin ya kalau akademisi jangan kita sendiri gitu misalnya Prof ya, kalau bisa misalnya mungkin ada antropolog yang ikut, mungkin dari kampus yang berbeda, ada orang-orang lain yang mungkin dianggap bisa menengahi yang seharusnya dilibatkan gitu. Jadi nggak ketempuan ya, artinya nggak dipojokkan karena akademisi seperti ini gitu. Karena saya pikir selain akademisi sebenarnya ada pihak lain yang patutnya diikut sertakan, termasuk misalnya tadi pemuka agama, tokoh masyarakat gitu, maupun bahkan aktivis ya gitu, aktivis keberagaman gitu yang mungkin bisa memberikan insight yang lebih luas. Kalau dari saya seperti itu. Ya, baik, Mbak Dinda. Baik. Ini Mbak Titi, saya tambahkan lagi insight lainnya terkait dengan rumah ibadah ya. Jadi begini Mbak Dinda, ada isu mungkin baru ya relatif, tapi mungkin belum menjadi perhatian pemerintah secara khusus ya. Jadi dulu MUI itu sudah ada fatwa tentang status tanah yang di atasnya dibangun masjid. Jadi MUI itu sudah ada fatwa yang dibangun masjid, tanahnya itu statusnya harus wakaf. Status tanahnya harus wakaf. Tetapi masjid-masjid dan rumah ibadah lain, rumah ibadah agama lain yang dibangun di perumahan itu menjadi fasilitas umum yang menjadi aset pemerintah daerah. Nah, dalam hal pemenuhan hak, jadi pemenuhan hak umat beragama Muslim ini, itu pengaturannya belum juga jelas. Jadi menuntut statusnya wakaf itu agak rumit juga, karena ada pelepasan aset. Nah, itu menjadi salah satu isu yang mungkin tentang rumah ibadah ini bisa diangkat ya, tentang status itu. Ini kan terkait dengan pemenuhan hak untuk beragama mendapatkan rumah ibadah yang berstatus wakaf. Ya, padahal selama ini itu harus diarahkan kepada pemerintah daerah. Nah, kemudian yang kedua, isunya adalah kalau kita di sini pembangunan rumah ibadah begitu, bagaimana dengan pembelian rumah ibadah? jadi mungkin ini hal yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kita masih sibuk dengan tentang pembangunan, tapi ini ada rumah ibadah yang dibeli oleh umat agama lain ini. Ini gimana pengaturannya? Apakah pengaturannya sama dengan yang pembangunan atau beda? Nah, itu dulu masalah ini belum muncul, tapi kemarin ada konten kan itu, ada sosok yang kemudian dengan bangga bisa beli rumah ibadah agama lain begitu kan. Nah, itu dalam konteks kita gimana itu? Untuk menjaga kerukunan bersama kayaknya harus masuk juga pengaturannya oleh pemerintah. Karena terkait dengan menjaga rasa umat agama yang rumah ibadahnya dibeli dan sebagainya kan. Oke, itu kayaknya yang bakal menambah rumit kalau ini dimasukkan dalam prolegnas menjadi undang-undang. Tapi ya memang harus rumit dan pelik begitu agar pengambil kebijakan itu bekerja, Mbak. Yang susah-susah itu memang tugas mereka, itu mereka yang dibayar begitu. Kalau nggak susah ya bukan pemerintah begitu. Yang susah-susah ini kita ingin pemerintah juga memikirkan begitu tentang status tanah ibadah yang ada di perumahan dan
tadi pembelian rumah ibadah. Itu mungkin isu yang bakal menempel di isu pembangunan rumah ibadah di Indonesia ke depan kayaknya. Baik. Itu tambahan saya, Mbak Titi. Silakan dibuka lagi diskusinya. Baik, terima kasih Prof untuk penjelasannya dan tambahannya dari Ibu Adinda. Baik, kami buka untuk penanya selanjutnya. Namun ini sudah ada DM lagi Bapak untuk pertanyaannya. Kebetulan untuk Ibu Adinda. Baik, saya bacakan izin. Salah satu syarat yang terkadang menyulitkan pendirian rumah ibadah adalah sulitnya mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan adanya sikap intoleran dari masyarakat setempat yang mungkin belum bisa menerima umat beragama lain, sehingga selalu menolak pengajuan pendirian rumah ibadah. Apabila kondisi penolakan dari masyarakat tersebut terus terjadi, apa yang sebaiknya dilakukan? Sebab pemerintah seharusnya menjamin masyarakat untuk bisa beragama dan beribadah. Sebelumnya, izin tadi yang disampaikan oleh Ibu Adinda Tenriangke bahwa seorang akademisi, khususnya yang concern dalam kebijakan publik, kita harus dapat berpandangan objektif, kemudian tidak membuat framing yang salah. Kita juga wajib melibatkan banyak stakeholder dalam merumuskan kebijakan seperti pemuka agama, aktivis, tokoh masyarakat, sehingga insight dalam kebijakan publik yang dihasilkan jauh lebih baik. Monggo, waktu dan tempat kami berikan pada Ibu Adinda untuk menjawab pertanyaan kedua. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ini adalah dinamika kita dalam kehidupan sosial, dalam relasi sosial dan kemasyarakatan ya. Dan tidak bisa dihindari polemiknya juga ada banyak dinamika gitu. Termasuk tadi yang disampaikan. Gimana nih kalau syarat persetujuan aja yang misalnya disyaratkan kan paling tidak 60 ya, masih belum juga terpenuhi. Pertanyaannya mungkin sebelum lompat ke kesimpulan bahwa masyarakatnya intoleran, perlu dilihat juga bagaimana pendekatan yang dilakukan. Tadi Prof. Orno juga share ya, kadang-kadang permasalahannya dari studi Ardiansa tadi 2018 dibilang ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemeluk agama tertentu. Jadi mungkin caranya kasar nih, shortcut. Mungkin nggak ngobrol sama RT-nya atau hanya ambil broker gitu ya, makelar gitu untuk membantu pemenuhan hal ini. Ini juga menarik karena waktu itu teman-teman Sejuk juga mengatakan dalam diskusi gitu dengan kami di KBR, bahwa bahkan izin pendirian rumah ibadat aja bisa diperjualbelikan tuh Prof. Ini kan lagi-lagi integritas nggak ada, malah diduitin. Atau ada juga kasus di Pati misalnya ketika mereka mengajukan izin dan minta bantuan RT setempat, tapi ketika RT-nya meninggal, akhirnya FKUB cuma bilang ada 4 nama yang sebenarnya bukan penduduk sekitar. Tapi bayangkan betapa rumitnya gitu ya, sudah diterima dan kita kan nggak tahu bagaimana prosesnya ya, itu orangnya memang tinggal di situ atau tidak, pendataan penduduk kita cukup update atau tidak. Ini bahkan bukan hanya di konteks pendirian rumah ibadat, bahkan sebagai pemilih aja kadang yang udah meninggal masih terdata. Sehingga validasi dan verifikasi data ini menjadi sangat penting karena bisa menjadi isu yang sangat sensitif. Jadi kita perlu juga mengkritisi bagaimana pendekatan awal yang dilakukan gitu. Jangan-jangan sebenarnya memang karena belum ngobrol dengan baik, belum ketok pintu gitu. Dan sebenarnya kan di PBM sendiri juga ada mekanisme ya, artinya ketika ada masalah, misalnya ada pendekatan, itulah kenapa pentingnya ada FKUB sebenarnya untuk memfasilitasi hal tersebut dan tentu saja dengan bantuan dari pemerintah daerah, melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat misalnya. Sehingga memang mungkin sebelum pendekatan yang sifatnya prosedural dan resmi itu bisa dilakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya tadi seperti yang dibilang Warnis et al. Ya, artinya ada hubungan sosial budaya yang baik yang perlu dibangun. Pengalaman saya, misalnya karena rumah saya dekat dengan gereja, sebenarnya gereja itu kan kadang keluarga ya, misalnya artinya mereka belum tentu tinggal di domisili di mana kita berada. Tapi setidaknya dari masyarakat juga saling menjaga hubungan baik, ada hubungan mutualisme lah. Mereka mau mengatur parkiran, nanti yang tukang parkirnya orang di sekitarnya. Ini kan sebenarnya hal-hal kecil ya, sebenarnya kayak parkiran tuh jangan sembarangan, apalagi kalau kita di daerah yang jalannya buntu.
Atau mungkin toanya jangan terlalu gede kayak seolah seluruh penghuni itu harus tahu gitu pidato atau ceramahnya seperti apa. eh, Ya menjadi manusia gitu. Kita ingin nyaman tinggal di lingkungan dan menyambung tadi yang disebutkan oleh Prof. Ono, menurut saya yang penting juga adalah karena kan kita sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya sekarang tidak pakai lagi soal istilah IEB, tapi persetujuan bangunan gedung. Jadi pakai PBG. Tapi intinya mempermudah penggunaan gedung sesuai dengan fungsinya. Nah ini kan pertanyaannya juga adalah soal tata ruang itu di mana gitu. Untuk rumah ibadat misalnya di pemukiman di mana. Kalaupun dia memakai kawasan komersil, misalnya kan ada juga ya yang nyewa ruko, ada juga yang ada di mall gitu. Dan pikirkan juga deh betapa mahalnya untuk beribadat ya, harus di mall gitu. Tapi kan peraturan ini juga cukup spesifik, tidak terlalu mengatur seharusnya hal-hal yang seperti rumah doa dan sebagainya. Bahkan ketika orang menerapkan agama sebagai ranah privat, seperti yang terjadi di Tangerang kan waktu itu bahkan eh, mereka juga semacam dipersekusi ya, meskipun sebenarnya katanya RT-nya mengatakan sudah dibilang jangan beribadah di situ. Itu juga jadi pertanyaan, kenapa dilarang beribadah gitu. Sementara untuk rumah ibadah aja sulit, tapi bahkan di rumah sendiri tidak bisa gitu. Ini akhirnya kan rasa kemanusiaan kita dan toleransi kita masing-masing individu yang menjadi tantangannya gitu. Jadi menurut saya pendekatan yang sifat prosedural itu menjadi salah satu opsi, tapi pendekatan informal juga sangat penting gitu. Karena bagaimanapun kita adalah makhluk sosial. Sebisa mungkin jangan sampai eskalasi menjadi konflik, makanya penting untuk berkonsultasi juga dengan FKUB misalnya gitu untuk mereda permasalahan. Apalagi tadi benar yang dibilang Prof. Ono gitu ya, ini penting nih ada pembelian rumah ibadat, persyaratannya sama nggak? Saya pikir itu masukan yang bagus juga sih buat di dalam perpresnya karena itu tidak diatur memang Prof. Kalau soal itu karena kayak lebih fokus emang di PKUB pemerintahan kerukunan umat beragama tapi technically kayaknya perlu ada aturan spesifik juga soal itu. Itu dari saya Bu Titi. Mungkin Prof. Ono nih ada tambahan lagi. Terima kasih. Ya, baik. Oke, begini, saya mencontohkan saja. Kebetulan saya di perumahan ini termasuk yang mengelola pemakaman juga, Mbak Adinda. Ya, suatu ketika perumahan kami kebetulan tempat pemakamannya itu berdampingan dengan pemakaman kampung. Ya, pemakaman kampung yang di gerbangnya itu ditulisin pemakaman kaum muslimin. Jadi berdampingan itu, berdampingan. Nah, di warga kami di perumahan itu ada yang non-muslim. Ada yang non-muslim. Nah, sebagai tanda petik warga yang mungkin menempati baru di komplek tersebut, saya sowan dulu kebetulan di situ kiainya adalah ini pernah menjabat sebagai kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Saya konsultasikan bahwa kondisi warga perumahan itu ada yang non-muslim, sedangkan di sana itu ada tulisannya pemukiman kaum muslimin. Bagaimana tentang pemakamannya? Beliau juga kaget juga di tempatnya ternyata ada tulisannya begitu, kaget juga. Tapi begini, beliau memberi solusi. Jadi itu sudah diatur juga ternyata oleh Kemenak tentang pemakaman agama yang minoritas di tengah-tengah yang kaum mayoritas itu sudah diatur. Jadi pengaturannya adalah kalau ada warga yang meninggal, dia dimakamkan yang disisikan pinggir ya dari yang mayoritas. Jika diperlukan batas. Ya, jadi agar tertib begitu, agar tertib. Jadi kita memberikan haknya kepada pemeluk agama yang minoritas juga memberikan hak bagi pemeluk agama yang mayoritas. Karena kalau bagi kaum muslimin itu kan kalau masuk pemakaman itu juga meyakini di sana bisa berdoa dan sebagainya untuk kenyamanan, maka areanya harus dipisah dengan yang non begitu. Jadi solusinya seperti itu. Dan tetapi nampaknya banyak di kita itu nggak tahu bahwa itu sudah diatur. Maka kita pernah mendapati misalnya ada di Jogja tempo hari kan yang ada kasus itu dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa kita belum paham bahwa ada pengaturannya demi ketertiban umum ya, kerukunan umat beragama kita. Semuanya saling menjaga rasa begitu. Saling menjaga rasa.
Ya, itu sekedar sharing saja bahwa kita insya Allah warganya relatif bisa toleran dengan warga yang lain begitu, umat beragama yang lain. Kemudian terkait dengan kebijakan publik sendiri, memang akademisi itu adalah ya pagar objektivitas. Dia ketika memberikan rekomendasi itu harus objektif berbasis bukti. Kalau memang dia tidak memiliki bukti, dia nggak berhak untuk memberikan rekomendasi. Ya, sekedar sharing saja. Suatu ketika kami membuat naskah akademik tentang pendirian perusahaan daerah, Perusda. Waktu itu sudah ada anggaran sekitar 32 miliar yang merupakan silpa, sisa anggaran. Studi kami itu hanya baru pada kapasitas merekomendasikan layak untuk berdiri 3 perusahaan daerah. 3 perusahaan daerah. Belum sampai menyebut berapa angka yang akan dipisahkan dari kas daerah kepada perusahaan daerah baru tersebut. Dalam rapat paripurna itu kencang sekali tuntutan agar memasukkan klausul langsung bahwa untuk pendirian 3 perusahaan daerah itu dibutuhkan 32 miliar tadi. Tapi kami kekeh di tim, kami tidak bisa. Nggak bisa masukkan angka itu karena studi kami belum sampai angka. Itu sampai deadlock itu Mbak Adinda. Deadlock. Bahkan alhamdulillah ini pentingnya teman-teman nanti sebagai analis kebijakan itu punya tim yang berintegritas, tim yang satu passion begitu. Statement ketua tim adalah kami berhenti sampai di sini. Kami tidak akan melangkah lebih jauh kecuali yang sudah kami lakukan. Kalau memang dipaksakan kami harus masukkan tadi anggaran tadi, tim kami mengundurkan diri dan rela tidak dibayar. Itu enaknya kalau punya teman yang punya satu passion, punya integritas yang sama. Jadi kita nggak mau melangkah lebih jauh kecuali memang kita sudah dapatkan bukti dan argumentasinya. Pertanggungjawabannya berat bagi kami akademisi melangkah jauh tanpa bukti. Nah, itu sekedar bukti, sekedar sharing saja. Mungkin di luar sana itu iming-imingnya lebih besar kepada akademisi untuk memasukkan sesuatu yang mungkin tidak masuk dalam kajiannya. Hanya melulu menjadi stempel pemilik kepentingan. Nah, ini pesan terpentingnya adalah situ. Akademisi, nanti analis kebijakan harus pro kepada publik. Pro kepada publik, tidak diskriminatif, imparsial terhadap kepentingan-kepentingan yang ada. Sehingga kemudian hasil kebijakan, rekomendasinya tetap jernih, pro kepada publik. Sekedar sharing saja Mbak Adinda, semoga bermanfaat. Baik. Silakan Mbak Titi, dilanjutkan. Baik, Bapak. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Kami masih membuka satu termin kembali untuk mungkin adik-adik yang ingin bertanya, mengklarifikasi, atau kemudian mengkonfirmasi atas apa yang telah disampaikan oleh dua pemateri kita yang hebat hari ini. Silahkan angkat tangan atau bisa DM lagi untuk ke hostnya. Ini aja. Silahkan, ada. Ya, Mbak Titi, ini sekedar sharing saja. Tadi Bu Adinda dan tim kan ada beberapa rekomendasi. Terkait dengan persetujuan 90 dan 60 ini, ke depannya idealnya seperti apa, Mbak Adinda? Apakah ini dihapuskan tanpa ada batasan atau seperti apa? Ini juga menarik sebenarnya. Kalau kami sih sebenarnya tidak, kalau perlu dihapuskan aja gitu ya. Tapi dari pembuat kebijakan, kalau kita ngobrol kemarin audiensi ke Kemendagri dan ngobrol dengan teman-teman aktivis juga, dan the fact and the fact Kepres ya itu masih dibiarkan gitu, Prof. Mengapa? Karena itu masih dianggap angka yang bisa diterima oleh para pihak sejak awal PBM itu dibuat. Tapi memang dorongan kami juga bersama teman-teman tugas agar memastikan ada stipulasi nantinya, whether di Ranperpres nanti atau entah apakah itu di undang-undang atau kalau ini akan direvisi PBM-nya, adalah bahwa ini bukan satu-satunya persyaratan. Tapi tentunya hal tersebut tidak bisa berhenti hanya di aspek legal normatif ya, Prof. Artinya
perlu ada sosialisasi yang lebih gencar, ada edukasi kepada publik juga, yang mana itu dia pentingnya peran FKUB. Sehingga tidak lagi selalu dilihat pasal 14 lagi, pasal 14 lagi, tapi kita lupa untuk mengingatkan kesadaran akan toleransi dan keberagaman. Ini memang pelik gitu ya, sepelik apakah nantinya Ranperpres akan memasukkan penganut kepercayaan gitu, karena kayaknya nggak akan dimasukin tuh, ibaratnya tetap ya itu kalau mau bikin aja sendiri, ibaratnya masih ada pengkotak-kotakan seperti itu, padahal masalah yang dialami oleh penganut agama juga dialami oleh penganut keyakinan gitu, termasuk Sunda Wiwitan gitu, yang ketika tadi kan Prof juga cerita ya soal penggunaan tanah wakaf atau tanah pemakaman itu juga mereka alami gitu, bahkan itu untuk ranah atau lahan yang sebenarnya adalah milik mereka pribadi. Mungkin agak berbeda kalau bukan milik pribadi ya. Kalau milik pribadi kan sebenarnya kalau kita bicara kebebasan ekonomi gitu teman-teman, ya sebenarnya kita bebas melakukan apa saja asal tidak melanggar hukum. Tapi memang untuk isu sensitif seperti ini, kemampuan kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan baik itu juga menjadi sangat penting. Seperti tadi contoh yang pura ya, pura di Banyumas tadi bisa dibangun di tengah pemukiman mayoritas yang beragama Islam. Saya juga ingat gitu waktu ke Banyuwangi di tempat konservasi, ternyata ya karena mungkin lokasinya tidak jauh dari Bali ya, jadi memang ada pura yang sangat besar meskipun ya memang lokasinya lumayan secluded gitu. Tapi berarti setidaknya masih diperbolehkan gitu ya, di tengah mayoritas yang beragama Islam ada tempat-tempat ibadah yang lain gitu. Dan mungkin menurut saya penting juga nih bagi kita untuk bersikap empati gitu ya. Bayangkan kalau kita ada di posisi itu, menjadi Muslim bisa jadi di Indonesia mayoritas gitu. Padahal Islam sendiri kan juga banyak nih ajarannya segala macam gitu. Tapi kalau kita di luar negeri bisa jadi kita yang minoritas dan tidak punya kemewahan yang sama gitu untuk beribadah. Bisa jadi kita yang harus mengalah. Misalnya cari makanan halal harus ke tempat yang di suburb gitu ya, di pinggir kota, atau ketika beribadah di kampus ya memang karena sekuler memang tidak ada gitu tempat ibadahnya, artinya harus di luar kampus atau mungkin di perpus atau di tempat lain di kelas yang kosong gitu. Kalau kita tidak bisa bertenggang rasa mungkin ini juga akan sulit. Makanya dari riset kami ada salah satu poin rekomendasi ya udah meningkatkan kesadaran kita juga sebagai individu, dan makanya penting kerja kolaboratif untuk pendidikan toleransi dan keberagaman. Itu Prof. Tapi angka itu kayaknya angka keramat kayaknya Prof. Nggak akan dicabut karena biar aman. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahan pemaparannya dari Ibu Adinda. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman mungkin? Atau silakan DM kembali untuk menyampaikan pertanyaannya. Meringkas sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh kedua pemateri hebat kita hari ini, bahwa apa yang harus dimiliki oleh seorang eh, kebijakan, seorang yang concern di profesi kebijakan, bahwa Bu Adinda menyampaikan kita harus pintar mensosialisasikan juga berkomunikasi terkait kebijakan apa yang bisa kita rumuskan untuk hal-hal yang tentunya dalam tanda kutip sensitif atau yang eh, menyangkut hajat hidup orang banyak. Lalu Prof. Hono kemudian menekankan bagaimana seorang kebijakan publik, seorang yang punya profesi, yang concern dalam kebijakan publik itu punya bukti, punya data yang kuat untuk menyusun sebuah kebijakan, sehingga tidak kemudian hanya merangkum atau kemudian hanya meliputi beberapa kepentingan saja tanpa melihat esensi dari apa yang akan dicapai dari hasil kebijakan itu sendiri. Begitu, Bapak, Ibu, teman-teman, dan rekan-rekan, sekiranya ada yang ingin ditanyakan kembali atau mungkin konfirmasi atau menambahkan, bisa jadi kami beri waktu di 2 menit ke depan. Saya pengen menambahkan sedikit. Terima kasih banyak. Pertama, Prof. Wono banyak tambahan juga tadi insight soal birokrasi, bahkan di kasus tadi yang kayak Prof bilang jangan sampai akademisi menjadi
stempel. Memang di dunia yang penuh struggle ini sustainability is the key. Jadi kadang pilihannya adalah ini gimana ya kampus tetap dapat pemasukan, uh, akademisi juga punya ruang untuk berkiprah, tapi tetap menjaga integritasnya dan tetap pro kepada publik. Ini memang menjadi tantangan ya, tapi untuk hal-hal yang baik seharusnya kita lebih berani, karena bagaimanapun dengan melihat dinamika kepentingan saat ini, justru sebagai akademisi atau apapun profesi kita, kita harus semakin berhati-hati gitu, agar jangan sampai apa karya kita, argumentasi kita menjadi bahan untuk kepentingan tertentu. Hal yang lain mungkin tadi sudah cukup jelas kita bicarakan dalam diskusi ini. Harapan kami adalah lewat kolaborasi ini lagi-lagi agar apa yang kita bicarakan bisa menjadi bahan refleksi, bukan hanya untuk tugas kampus, tapi juga apa yang kita bisa lakukan sebagai individu maupun bagian masyarakat untuk meneruskan hal ini. Untuk itu silahkan teman-teman bisa cek linknya dari paper kami. Ada juga tadi video yang disampaikan, dan selain itu sebenarnya selain video tadi kami juga ada beberapa konten yang teman-teman bisa lihat di media sosial kami, baik berupa infografis maupun ada komik yang satir gitu ya. Tapi ya itulah situasinya. Dengan kata lain teman-teman bisa banget mempergunakan media media sosial tersebut atau konten-konten tersebut kalau teman-teman memang ingin melakukan advokasi, atau bahkan saya pikir dari paper kami teman-teman mungkin juga bisa lebih kreatif dan punya inisiatif untuk mengambil intisari pesannya dan mungkin punya konten-konten sendiri yang lebih kreatif dan bisa mudah dicerna. Mungkin ada yang ikut Karang Taruna, organisasi, entah di BEM maupun yang lainnya, yang bisa berbagi pesan-pesan ini gitu. Karena kesadaran itu lagi-lagi harus mulainya dari diri kita masing-masing, dan bagaimana apa yang kita pelajari di forum ini adalah kembali ke kitanya juga, bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Karena percayalah ini bukan kerja TI sendiri, ini adalah kerja bersama, dan lagi-lagi dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada Unsud, Prodi dari Administrasi Publik, Bu Dekan, Pak Kaprodi, Prof. Vono, dan juga Bu Titi, Bu Rizky tadi, dan juga teman-teman ada di sini. Besar harapan ini akan berlanjut apapun bentuknya sesuai dengan semangat kita dalam kerjasama ini, dan setidaknya untuk topik ini menjadi salah satu langkah awal ya, dan karena saya pikir apa yang kita bahas hari ini bukan isu ini aja ya Prof ya, sebenarnya juga berlaku untuk isu lainnya, gimana kita bisa menjadi warga negara yang kritis dan bisa mendorong kebijakan publik yang inklusif, relevan, dan kontekstual. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan teman-teman semua, nampaknya kita sudah sampai pada akhir diskusi kita pagi hari ini. Alhamdulillah, rangkaian acara webinar diskusi dan publikasi riset kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran kita semua dalam mendukung kebijakan pembangunan rumah ibadah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dekan, Kak Prodi, Korprodi sekaligus narasumber kita hari ini, serta Ibu Adinda Tenriangke Muchtar sebagai narasumber kedua kami, serta para hadirin juga Bapak Ibu yang berbahagia dan memeriahkan acara hari ini. Demikian acara webinar diskusi dan publikasi riset bertema penelitian tentang evaluasi PBM, pembangunan rumah ibadah, dan kebijakan seputar pembangunan rumah ibadah di Indonesia berakhir hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Sayonara, sampai jumpa. Saya kembalikan pada MC kita, Ibu Kiki. Silahkan, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Titi atas bantuannya lebih lanjut dalam memandu diskusi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu narasumber, Profesor, dan Ibu Adinda, luar biasa sekali. Semoga apa yang bisa disampaikan hari ini bisa menjadi masukan lebih lanjut untuk kita semua, untuk teman-teman mahasiswa untuk belajar tentang kebijakan publik yang lebih khususnya lebih inklusif. Terima kasih Bapak Tobirin telah hadir mengikuti rangkaian acara diskusi hari ini. Terima kasih kembali kepada para narasumber yang ada. Kami akhiri diskusi hari ini.
Terima kasih. Kami tunggu kolaborasi selanjutnya. Akhir kata kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, Terima sampai kasih. jumpa.